Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, doa tidak didengar oleh Allah, permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah? Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita nggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja, kalau saya salah apa salahnya, kalau ada yang dikepengenin apa kepengenannya, boyak ngomong kenapa diem begitu. Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum. Lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan? Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini. Kami tidak tahu, Imam, maka kami bertanya. Begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS, kita tidak tahu yang namanya liver, kita tidak kenal yang namanya stres, paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama,
kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati Ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan belantara dan sungai-sungai? Allah. Siapa pencipta bumi, matahari dan sebagainya? Allah. Sembahyang apa enggak? Bagaimana nanti? Tanpa pendekatan Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah banting tulang peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja, kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit. Emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir, apalagi datang nggak pernah, berkunjung nggak pernah, ngobrol nggak pernah, apalagi kenal juga nggak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun 2 kali, Idul Fitri doang sama Idul Adha. Doa cerewet banget, apa aja diminta. Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji, kita jitak palanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita.
Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Quran tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azzamat ummatid dunya wa fi riwayatin dinaran wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min 'ainillah." 3 peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azzamat ummatid dunya. Apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja, bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat. Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disemposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran itu. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan, kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek.
Yang ketiga, saling gosok, gasak, gesek, gosok, kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki.